Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali belajar agama di kesempatan pagi hari ini. Kiranya anak-anak semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi ini kita masuk ke pelajaran 10. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, ringkasan ini anak-anak boleh dicatat di buku catatannya supaya ada materi saat ulangan nanti. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Yang akan Misati pimpin, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, pertanda hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kami akan bersama-sama dengan Miss Ati belajar agama melalui virtual, melalui video, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan dan tidak mengurangi keseriusan kami belajar. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan pertolongan Bapa, kiranya pelajaran di hari ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita masuk pelajaran 10 yang judulnya Semua Dikasihi Tuhan. Nah, itu ada buku kita, ada di halaman 96 sampai dengan 98. Di situ nanti ada juga tentang cerita tentang Paulus dan Silas pengikut Tuhan Yesus, ya, di mana dia mengalami penganiayaan, mengalami di penjara karena menyebarkan Injil. Nanti akan Misati jelaskan satu persatu. Kiranya dengan penjelasan melalui video ini, anak-anak bisa mengerti dan dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Perhatikan nomor 1 ya, Tuhan adalah Maha Kasih, tidak ada seorang pun yang tidak dikasihi. Nah, artinya di sini, Tuhan itu mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih, tidak hanya orang Kristen saja, tidak hanya orang kaya saja, tidak ada hanya orang Jawa saja, tetapi semua orang Tuhan kasihi. Di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita belajar tentang bahwa kasih Tuhan itu seluruhnya, tidak dibeda-bedakan siapapun Tuhan kasih. Nah, perhatikan nomor 2. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita bisa mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Tidak tebang pilih, tidak yang kita senengin saja, tetapi semua orang kita kasih. Siapa semua orang itu? Semua orang itu baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, itu kita kasihi. Itu dikasihi Tuhan. Karena inti pokok dari ajaran kekristenan adalah kasih. Perhatikan nomor 3. Pada dasarnya semua orang telah dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Buktinya apa? Ketika Tuhan menurunkan hujan, itu untuk semua orang. Bukan hanya orang yang tidak dosa, atau hanya orang yang kaya saja, atau orang yang pintar saja. Tidak, tapi semua untuk semua orang. Kalau satu orang kehujanan, semua kehujanan. Kemudian Tuhan juga memberikan panas, itu bagi semua orang. Tidak dipilih-pilih, semua kena panas matahari. Memberikan bumi untuk dapat ditempati juga semua orang. Jadi tanah ini kan bumi ya artinya ya. Bisa diinjak semua orang. Bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh
makhluk ciptaan Tuhan. Baik itu orang Jawa, baik itu orang Sumatera, baik itu orang Kalimantan, orang Papua, semua ada bumi yang diinjak, semua ada bumi yang ditempati. Nah, kita juga harus bisa mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu. Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyayangi kita. Bahkan karena cintanya kepada manusia, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus itu suci. Tuhan Yesus itu tidak bernoda, tidak berdosa. Tetapi kita yang berdosa. Tapi Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan semua manusia yang percaya kepadanya. Nomor 5, perbedaan suku, agama, budaya, adat tidak boleh menjadi penghalang dalam hal kita saling mengasihi. Ya, satu sama lain, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun adatnya, kita harus saling mengasihi dan menghormati orang lain. Kalau orang lain sedang melaksanakan ibadah agamanya, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh mengejek. Itu artinya tanda bahwa kita mengasihi. Nah, nomor 6 ini, puncak kasih Allah kepada manusia adalah kerelaan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tadi sudah dijelaskan ya. Begitu cintanya kepada manusia, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi manusia, sudah selayaknya kita juga mengasihi Allah. Dengan cara apa? Kita bisa rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin mendengarkan firman, kita rajin menyanyi pujian, kita juga bisa memberikan persembahan. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekalipun saat ini kita pembelajaran secara daring, ibadah secara daring, tapi anak-anak tidak mengurangi rasa kasihnya kepada Tuhan. Tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, karena tidak perlu dilihat orang berdoa itu, tidak perlu dilihat orang membaca Alkitab, tapi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, mengetahui apa yang kita lakukan. Mengasihi sesama harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya kehidupan sehari-hari? Kita hidup bersama orang tua, jadi kita harus menghormati orang tua. Kita belajar bersama guru, kita harus menghormati guru. Kita hidup bersama keluarga, bersama saudara, kita harus menghargai dan mengasihi saudara. Kita hidup bersama teman, kita juga harus mengasihi. Nah, ini diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kemudian perhatikan. Ada yang di halaman 98, di situ yaitu bukti kasih Allah kepada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu dia menyebarkan Injil di kota Filipi. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai dengan Injil itu. Padahal Paulus dan Silas mengabarkan kabar baik. Mengabarkan bahwa Allah itu Maha Kasih, bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Tetapi jemaat di Filipi tidak suka, sehingga Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan. Nanti boleh dibaca di halaman 98 ya, bahwasanya karena Allah mengasihi orang yang benar,
yaitu Paulus dan Silas adalah orang yang benar, maka dia menyelamatkan Paulus dan Silas dari. Nah, demikianlah pembelajaran agama pada hari ini. Anak-anak boleh dibaca dengan teliti bukunya, berulang-ulang disimak apa yang dijelaskan Miss Ati. Begitu pula tugasnya hari ini hanya mencatat saja. Tidak usah dikirim ke Miss Ati, tidak perlu dijapri. Miss percaya anak-anak menulis, anak-anak mencatat supaya ada ringkasan dan ada catatan saat ulangan nanti tidak kesulitan. Demikianlah pembelajaran agama hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita.